Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan latihan soal yang akan kita bahas dari setiap materi. Yang pertama kita bahas mengenai cabang ilmu kimia. Nah, cabang ilmu kimia yang mesti atau seminimal mungkin diketahui oleh siswa SMA itu ada 5 poin. Yang pertama itu kimia organik, ada kimia anorganik, kimia fisika, kimia analitik, dan biokimia. Kimia organik itu adalah senyawa yang tersusun dari atom karbon sebagai kerangka utamanya. Jadi kan di tabel periodik itu ada 118 unsur ya. Ternyata dari 118 unsur ada yang namanya atom karbon yang dia itu khusus dipelajari dalam satu bidang ilmu kimia. Namanya kimia organik. Saking istimewanya atom karbon tersebut. Nah, lalu yang kedua ada kimia anorganik. Kimia anorganik, nah di sini kan ada kata an ya. An itu artinya bukan, selain, atau tidak. Berarti kimia anorganik itu cabang ilmu kimia yang mempelajari selain atom karbon. Nah, di tabel periodik kan ada 118 unsur ya. Berarti kalau selain atom karbon itu ada 117 unsur yang dibahas di kimia anorganik. Lalu selanjutnya kimia fisika. Ini berkaitan juga dengan ilmu fisika. Berarti cabang ilmu kimia yang juga mempelajari sifat fisis dari suatu benda, material, ataupun bahan-bahan yang ada di muka bumi. Jadi kata kuncinya itu sifat fisis. Lalu ada kimia analitik. Kimia analitik itu cabang ilmu kimia yang mempelajari teori-teori analisis mengenai pemisahan, identifikasi, perhitungan, atau kuantifikasi dari suatu senyawa. Nah, jadi kalau misalkan kalian bingung kimia analitik itu kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah analisis. Nah, kalau misalkan nanti atau misalkan ditemukan di soal-soal ada kata kimia analisis. Nah, ini benar gak ya? Ini jawabannya salah. Kenapa? Karena cabang ilmu kimia adalah suatu kata benda, sedangkan analisis adalah suatu kata kerja. Jadi, yang namanya kimia analisis itu tidak ada, adanya kimia analitik. Ya, jadi jangan sampai salah. Lalu yang kedua ada biokimia. Namanya juga biokimia, berarti berkaitan juga dengan pelajaran biologi. Jadi di biokimia ini dikaitkan dengan cabang ilmu kimia yang berkaitan dengan sistem hidup atau juga dengan makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Atau hal-hal yang kita pelajari di pelajaran biologi. Jadi ini sistem atau makhluk hidup. Nah, sekarang kita ambil contoh, di sini ada soal, katanya cabang ilmu kimia yang berhubungan dengan teori analisis, pemisahan, identifikasi, dan kuantifikasi senyawa kimia. Berarti kata kuncinya adalah analisis. Berarti ini masuknya kimia analitik, bukan analisis ya. Lalu yang kedua, cabang ilmu kimia yang mempelajari struktur, sifat, komposisi, reaksi, dan sintesis senyawa organik atau senyawa yang disusun oleh unsur karbon sebagai kerangka utamanya. Berarti kata kuncinya adalah organik, atau kalau kata kunci lainnya adalah unsur karbon. Satu-satunya cabang ilmu kimia yang mempelajari unsur karbon adalah namanya kimia organik. Oke, kita lanjut ke peranan kimia dalam kehidupan. Nah, di sini katanya ada pilihan dari A sampai E. Di yang manakah yang tidak berkaitan dengan ilmu kimia? Pilihan yang pertama, inovasi pembuatan pestisida dalam bidang pertanian. Apakah berkaitan dengan ilmu kimia?
Pestisida merupakan bahan organik. Nah, ini tuh bahan organik yang ditujukan untuk membasmi hama. Jadi, di pestisida ini ada zat-zat kimia ya, udah pasti namanya juga bahan organik. Dia terdiri dari kumpulan zat-zat kimia yang bisa membasmi hama. Berarti ini berkaitan. Lalu, identifikasi rambut pelaku kejahatan yang dilakukan dalam pemeriksaan barang bukti kriminal. Nah, kenapa sih di bidang kepolisian atau kriminalitas rambut menjadikan salah satu cara untuk mengidentifikasi pelaku kejahatan? Karena, nah di rambut ini ada yang namanya DNA. Nah, DNA ini merupakan salah satu jenis senyawa kimia. Ini adalah senyawa kimia yang paling dekat dengan tubuh manusia, karena ada di dalam tubuh manusia. Jadi, identifikasi rambut pelaku kejahatan sudah pasti merupakan bagian dari ilmu kimia, karena DNA atau yang ada di rambut pelaku merupakan suatu zat kimia. Apakah ada cara lain untuk membuktikan kejahatan selain dengan identifikasi rambut? Iya, ada. Bisa dengan sidik jari, bisa juga dengan tes urin. Itu beberapa cara untuk mengidentifikasi bukti kriminalitas yang berkaitan dengan ilmu kimia. Terus, pilihan yang ketiga adalah proses fermentasi yang terjadi pada makanan atau minuman. Nah, fermentasi adalah proses yang umumnya diketahui orang-orang sebagai peragian. Salah satu contohnya ada di tapai ketan ya. Nah, kenapa sih fermentasi ini atau misalkan makanan yang kita lakukan fermentasi seperti tapai ketika kita makan terlalu banyak membuat kita menjadi agak pusing. Nah, itu karena ketika kita melakukan fermentasi atau mendiamkan makanan selama beberapa hari dengan cara peragian, nah, si bakteri-bakteri yang ada di dalam ragi dan makanan tersebut, dia menghasilkan suatu zat kimia yang namanya alkohol. Maaf ya, namanya alkohol. Jadi sudah pasti ya, fermentasi itu berkaitan dengan ilmu kimia, karena dia menghasilkan zat alkohol. Lalu pengujian kandungan gula dalam minuman kemasan. Nah, ini udah jelas sekali ya. Gula itu bisa sama aja dengan glukosa atau di kimia itu rumusnya adalah C6H12O6. Ya, jadi ini berkaitan dengan ilmu kimia. Terus yang kelima, proses pemuaian pada rel kereta api. Pemuaian adalah suatu proses ketika besi membesar atau melebar ya. Nah, proses ini tidak terjadi perubahan kimia. Perubahan kimia itu terjadi ketika adanya suatu zat yang baru. Contohnya tadi, dia membentuk alkohol, membentuk glukosa, atau ada zat kimia yang namanya DNA, dan lain-lain. Sedangkan pemuaian itu bahan dasarnya misalkan besi. Nah, si besi ini tidak berubah menjadi apa-apa. Dia hanya berubah bentuk saja menjadi melebar atau membesar. Nah, berarti pemuaian merupakan salah satu cabang ilmu fisika, bukan kimia. Jadi jawabannya yang C. Nah, selanjutnya mengenai simbol kimia berbahaya. Nah, untuk simbol kimia berbahaya ini, agar lebih mudah dipahami, kalian perhatikan gambar yang ada di simbolnya. Untuk mudah meledak, nah ini seperti bola atau telur ya, yang dia itu pecah. Nah, berarti ini udah pasti meledak. Lalu ada mudah terbakar dan oksidator. Nah, lihat, mudah terbakar itu gambarnya api, namanya juga terbakar ya. Oksidator juga gambarnya api. Lalu apa bedanya mudah terbakar dan oksidator?
Nah, kalau mudah terbakar itu dia hanya gambar api saja dalam tungku atau dalam kayu nih. Sedangkan oksidator dia itu dilambangkan dengan cincin oksidasi atau cincin berbentuk bulat. Jadi kalian harus hati-hati ketika melihat gambar itu, kalau misalkan hanya api saja berarti dia mudah terbakar. Sedangkan jika ada cincin oksidasi itu berarti lambangnya oksidator. Nah, lalu ada menyebabkan iritasi. Iritasi itu adalah berbahaya ketika terkena tangan atau terkena kulit, terkena hidung, dia itu akan menyebabkan gatal-gatal yang gejalanya hanya ringan saja. Nah, jadi untuk iritasi ini sesuai huruf depannya ya, dilambangkan sebagai huruf I, atau kalau misalkan di lambang lalu lintas itu hati-hati ya. Jadi ini melambangkan kalau iritatif itu ketika kalian menggunakan bahan tersebut agar lebih berhati-hati agar tidak mengenai tangan ataupun membahayakan anggota tubuh yang lain. Lalu yang gas bertekanan. Nah, ini itu adalah simbol dari tabung gas. Makanya ketika kalian melihat simbol ini udah pasti namanya itu gas bertekanan. Lalu ada korosif. Korosif itu terjadi ketika suatu zat kimia mengenai tangan, nih ini mengenai tangan, atau mengenai benda mati seperti meja, besi, dan lainnya, dia itu akan menyebabkan kerusakan. Jadi levelnya lebih tinggi dibandingkan iritasi. Kalau iritasi tadi hanya gatal-gatal saja, kalau korosif dia itu bisa sampai tangannya lebih parahnya itu bolong, atau kepanasan, atau perih-perih. Nah, itu termasuknya ke korosif. Jadi dilambangkan dengan zat kimia ini yang ada di tabung reaksi, tumpah ke tangan ataupun tumpah ke benda. Ya, gambarnya. Nah, untuk yang ke-7 ini gambar tengkorak. Tengkorak itu dilambangkan sebagai zat yang beracun. Lalu selanjutnya, membahayakan pernafasan, penyebab kanker. Nah, ini itu adalah gambar manusia. Kanker biasanya kan terjadinya itu di kanker hati, kanker paru-paru, kanker kulit, dan lain-lainnya ya. Lebih dekat dengan tubuh manusia di bagian badan. Oleh karena itu, diibaratkannya adalah badan manusia yang retak atau hancur akibat dari suatu penyakit, yaitu kanker. Jadi ketika menemukan gambar manusia seperti ini, berarti dia adalah membahayakan pernafasan penyebab kanker. Lalu yang terakhir, ini sudah jelas ya gambarnya itu ikan di laut yang dia itu mati karena airnya terkontaminasi zat yang berbahaya, sehingga simbolnya adalah membahayakan lingkungan. Nah, sekarang kita masuk ke klasifikasi materi. Nah, klasifikasi materi ini kita diminta membedakan antara molekul unsur dan molekul senyawa, serta campuran homogen dan campuran heterogen. Molekul unsur adalah molekul unsur. Namanya juga molekul. Molekul itu terbentuk dari dua zat atau lebih. Sedangkan unsur itu artinya sejenis. Jadi, kalau kalian mencari molekul unsur, cari zat yang lebih dari satu atau dua zat. Nah, yang sejenis. Kita ambil contoh di sini. Misalkan di sini adalah gas oksigen. Ini kan O2 ya, berarti terbentuk dari O dan O. Berarti ada dua zat, tetapi sejenis sama-sama oksigen. Berarti dia termasuk molekul unsur. Ini yang cek. Terus cari lagi berarti gas nitrogen. Gas nitrogen itu terbentuk dari N dan N. Berarti dia masuknya molekul unsur.
Apakah perak masuk ke molekul unsur? Jawabannya tidak. Karena perak atau Ag dia hanya terdiri dari satu zat saja. Sedangkan molekul itu syaratnya minimal adalah 2 zat. Jadi kalau satu zat itu namanya unsur, bukan molekul unsur. Jadi perak ini adalah masuknya ke unsur. Perak adalah unsur. Lalu selanjutnya kita di molekul senyawa. Kalau molekul tadi, molekul senyawa. Molekul tadi kan udah jelas ya pengertiannya adalah 2 zat atau lebih, sedangkan senyawa itu artinya berbeda. Jadi terbentuk dari 2 zat atau lebih yang berbeda. Contohnya adalah air garam. Dia terbentuknya dari natrium dan klorin. Jadi yang termasuk molekul senyawa adalah NaCl. Nah, sekarang apa bedanya campuran homogen dan campuran heterogen? Dihapus dulu ya. Kalau campuran homogen, sesuai namanya homo, berarti homo itu sejenis. Jadi kalau campuran homogen itu ketika ada 2 zat atau lebih yang dicampurkan, dia akan menyatu menjadi satu jenis. Jadi tidak bisa dibedakan perbedaannya. Misalkan Ibu punya di sini itu apa ya? Air cuka. Nah, air cuka itu dibentuknya dari air dan cuka. Ketika dicampurkan, kita nggak bisa bedain mana yang air, mana yang cuka, karena sudah menyatu atau sudah larut. Berarti dia termasuknya ke campuran homogen. Lalu contoh lainnya, contoh lainnya adalah maaf ya. Contoh lainnya adalah udara. Nah, udara itu dia terbentuknya dari gas oksigen, gas nitrogen, ada juga karbon dioksida ya, ada karbon monoksida dan lain-lainnya, tetapi kita tidak bisa membedakan mana ya oksigen, mana yang nitrogen, mana karbon dioksida. Dia tidak terlihat perbedaannya. Oleh karena itu, udara juga termasuk campuran homogen. Jadi yang termasuk campuran homogen adalah yang A dan E. Lalu campuran heterogen. Campuran heterogen itu berarti kebalikannya ya. Kalau tadi campuran homogen tidak terlihat bedanya karena hanya satu jenis. Kalau campuran heterogen berarti dia lebih dari satu jenis. Jadi terlihat bedanya. Campuran heterogen. Nah, ini berarti 2 jenis atau lebih juga bisa. Jadi misalkan Ibu punya air dan pasir. Nah, air ketika dilarutkan dalam pasir, kebalik. Pasir ketika dilarutkan dalam air, si pasirnya masih terlihat dengan jelas karena tidak larut. Nah, berarti kan ada 2 lapisan ya. Ada pasir di bagian bawah, ada air di bagian atas. Nah, berarti itu ada 2 fasa. Karena ada 2 fasa, berarti dia masuknya campuran heterogen. Lalu juga ada di sini campuran air dan minyak ya. Air dan minyak ketika disatukan dia tidak bisa bersatu. Airnya ada di bagian bawah, minyaknya ada di bagian atas. Karena terlihat jelas bedanya, maka dia termasuk campuran heterogen. Nah, sekarang kita menentukan nomor atom dan nomor massa. Untuk angka yang bawah ini angka yang bawah, dia itu menunjukkan
jumlah dari proton. Sedangkan angka yang atas adalah jumlah proton ditambah neutron. Berarti untuk yang Si, protonnya adalah angka yang bawah, yaitu 14. Nah, sedangkan neutronnya, berarti kan yang atas itu 28 itu proton ditambah neutron. Protonnya udah tahu 14, jadi dikurangi 14. Berarti neutronnya ada 14. Sekarang elektronnya. Nah, Si ini tidak ada tanda plus atau minus, berarti dia itu masuknya netral. Karena masuknya netral, berarti elektron itu sama dengan protonnya, yaitu 14 juga. Sekarang kita masuk ke yang ion atau tidak netral. Nah, ini jadi ada tanda ini. Ada tanda minusnya. Kalau ada tanda minus seperti itu, berarti dia bukan atom netral. Kalau bukan atom netral, berarti jumlah proton dan jumlah elektronnya akan berbeda. Nah, kita mulai dari proton lagi. Proton itu tadi angkanya yang bawah. Berarti protonnya ada 7. Lalu neutronnya adalah angka yang atas dikurangi angka yang bawah. Jadi neutron ini tidak berubah ya, walaupun ada tanda 3 min. Baru yang elektronnya berubah. Nah, elektron itu kan harusnya sama ya kayak P. Itu harusnya sama kayak P, yaitu 7. Tapi dia ada tanda minus 3. Nah, ini. Tanda minus 3 ini tandanya dia menerima 3 elektron. Kalau menerima kan berarti bertambah. Jadi 7 ini ditambah 3. Jadi elektronnya ada 10. Itu ya. Terus yang Mg, protonnya berarti yang bawah itu berapa? 12. Neutronnya atas dikurangi bawah 12. Elektronnya sama kayak proton 12, tetapi ada tanda 2 plus. Berarti dia karena plus itu melepas. Melepasnya 2 elektron. Jadi elektronnya berubah jumlahnya. Asalnya 12, dilepaskan 2. Berarti tinggal 10. Ya. Sekarang kita lanjut ke kulit atom. Nah, katanya di sini suatu unsur mempunyai 3 kulit atom dan 7 elektron valensi. Ibu ibaratkan unsurnya itu misalkan A. Dia kan tadi katanya punya 3 kulit ya. Kulit ke-1, kulit kedua, ini kulit ketiga. Terus dia punya 7 elektron valensi. Elektron valensi itu elektron terluar. Elektron terluar. Nah, berarti kan namanya juga elektron terluar ya. Ini kan kulit ke-1, kulit kedua, ini kulit ketiga. Berarti adanya di kulit yang ketiga. Jadi tulis di sini 7. Nah, sekarang kulit ke-1 sama kulit keduanya diisinya berapa? Pakai peraturan yang Bohr yang 2N pangkat 2. Berarti kalau kulit ke-1, 2 dikali 1 pangkat 2, yaitu 2 kali 1 sama dengan 2. Jadi di sini berarti terisinya maksimal paling banyaknya 2. Terus kulit kedua, 2 kali 2 pangkat 2. Berarti 2 dikali 4 sama dengan 8. Berarti ini maksimalnya adalah 8 di kulit kedua. Sekarang kita tambahkan untuk nomor atomnya. 2 tambah 8 tambah 7, yaitu 17. Jadi jawaban nomor atomnya adalah 17. Nah, sekarang isotop, isobar, isoton, dan isoelektron. Sebelum ke soal, ingat-ingat huruf terakhirnya. Isotop, huruf terakhirnya P. Iso itu artinya sama.
berarti yang samanya proton. Kalau isobar, tengahnya B. B itu both, atau di bahasa Inggris artinya dua-duanya. Berarti yang samanya itu proton ditambah neutron, atau angka yang ada di bagian atas. Terus isoton, huruf terakhirnya N, berarti yang samanya neutron. Terus ada isoelektron, berarti yang samanya elektron. Sekarang kita mulai dari nomor 1. Pasangan atom yang merupakan isoton. Isoton itu huruf terakhirnya N, berarti yang samanya neutron. Kita cari yang neutronnya sama. Neutron itu atas dikurangi bawah. Berarti N yang A itu 31 kurangi 15 adalah 16. Yang A atasnya 30, bawahnya 15. Berarti neutronnya 15. Yang K atasnya 29, bawahnya 14. Berarti 15. Yang D angka atasnya 27, bawahnya 13, berarti 14. Nah, sekarang kita iso kan tadi artinya sama ya. Berarti cari pasangan yang sama jumlahnya. Nah, ini sama, ini 15, ini 15. Berarti jawabannya yang A dan K. Sekarang yang nomor 2. Pasangan ion yang termasuk isoelektron. Berarti yang samanya apa? Jumlah elektronnya. Jumlah elektron jangan dilihat dari angka yang ada di atas ya, tapi harus dijumlahin dulu, ingat. Ini angka di bawahnya 4, berarti elektronnya itu awalnya 4. Nah, angkanya plus yang atas, berarti dia berkurang. Jadi kebalikannya, 4 kurangi 2 sama dengan 2. Oksigen, dia awalnya elektronnya 8 nih yang ini. Terus dia menerima 2 elektron. Menerima berarti jadi plus 2. Berarti 10. Terus S. S dia awalnya elektronnya 16. Menerima 2 elektron, jadi ditambah 2 jadi 18. Terus kalium. Kalium dia punya 19 elektron. Tapi dilepaskan 1, jadi dikurangi 1 berarti tinggal 18. Terus vanadium, elektronnya awalnya adalah 23. Terus dia melepaskan 3, berarti dikurangi 3 ya. Tinggal berapa? 20. Sekarang kita cari yang sama jumlahnya. Ini 2, ini 10, 18, 18, 20. Berarti yang samanya yang 18. Berarti jawabannya adalah S, 2 mit, dan H. Nah, sekarang kita melakukan konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron yang pertama katanya menurut Bohr. Bohr itu yang menggunakan rumus 2N pangkat 2. Berarti konfigurasi dari 20 Ca adalah kulit ke-1-nya tadi. Kulit ke-1 itu 2 kali 1 pangkat 2 sama dengan 2. Jadi yang pertamanya 2. Terus kulit keduanya 2 kali 2 pangkat 2. Berarti 2 dikali 4 berapa? 8. Jadi kulit keduanya 8. Sekarang kulit ketiganya 2 dikali 3 pangkat 2. Berarti kan 2 kali 9 sama dengan 18. 18. Nah, coba 18. Si Ca nomor atomnya 20. Nah, sekarang kita jumlahin dulu. 2 tambah 8, 10. Tambah 18 jadi 28. Kelebihannya. Berarti yang 18 ini dia tidak bisa karena kelebihan. Berarti kita hapus 18-nya. Kalau 18 nggak bisa, berarti diapain? Kita mundur lagi. Tadi kan harusnya 18 ya. Jadi kan harusnya 18, tapi nggak bisa jadinya mundur ke 8. Jadinya 8 lagi.
Nah, maksimalnya 8, kita hitung ini 10, tambah 8 jadi 18. Sisanya berapa? 20 kurangi 18, sisa 2. Jadi ini konfigurasinya adalah 2, 8, 8, 2. Sekarang konfigurasi menurut mekanika kuantum. Mekanika kuantum itu yang 1S2, 2S2, 3S2, 3P2 ya. Nah, tapi langsung aja pakai cara yang disingkat 37RB. Disingkatnya jadi apa? Disingkatnya jadi golongan 8A. Golongan 8A itu kita harus hafal. Nah, kita hafalin ya. Yang pertama itu HE, terus Ne, neon, terus Ar, argon, terus kripton, terus xenon, terus radon. Nah, harus ingat nomor atomnya. Helium itu 2. Helium itu, sebentar ya. Helium itu 2. Nah, helium 2, terus neon 10, argon 18, kripton 36, xenon 54, dan radon 86. Nah, ini harus hafal nih golongan 8A atau golongan gas mulia. Golongan yang udah stabil. Nah, ini kan 37RB. Cari yang paling mendekati angkanya. Angka sebelumnya. Berarti kan KR ya. KR itu 36. Tadi disingkatnya jadi KR. Terus kita kan baru sampai 36. Berarti sisanya berapa lagi? 1 ya. Cara nentuinnya, lihat. HE itu kan lapisan ke-1, Ne kedua, Ar ketiga, kripton ke-4. Berarti dia baru sampai lapisan ke-4. Karena udah sampai 4, berarti habis ini tuh angka 5. Setelah disingkat, akan selalu dimulai dari huruf S. Berarti ini 5S pangkat 1. Ya. Jadi, angka itu dilanjutkan, tadi baru sampai 4, berarti habis itu angka 5. Huruf pertamanya akan selalu S. Begitu. Nah, sekarang dimulai dari diagram orbital. Katanya pernyataan yang benar mengenai diagram orbital dan bilangan kuantum dari unsur 22Ti. Langkah pertamanya, kita buat dulu konfigurasinya sama kayak yang tadi. 22Ti itu berarti kalau disingkat jadi apa yang mendekati angka 22? Itu 18 ya, AR. Berarti disingkatnya jadi AR. AR 18. AR ada di lapisan ketiga. Berarti habis lapisan ketiga itu 4. Hurufnya apa? S. S-nya pangkat 2. Berarti kan baru tambah 2, 18 tambah 2, 20 ya. Kurang berapa lagi? 2 lagi. Habis 4S, dikurangi 1 angka jadi 3D. 3D-nya pangkat berapa? 3D-nya pangkat, maaf ya, di bawah ya, 3D-nya pangkat 2. Berarti yang harus kita bikin kotak adalah 4S2 dan 3D2. Nah, ini kan 18, 2, 2, jadi 22 ya totalnya. Nah, berarti kita harus bikin kotak dari 4S2 dan 3D2. S itu ada 1 kotak. Kalau P dia ada 3. Kalau D dia ada 5. Kalau F dia ada 7. Berarti gambarin S 1 kotak betul? Betul. D 5 kotak betul? Betul. Sekarang panahnya. S itu punya 2 panah. Berarti 1 ke atas, 1 ke bawah. Betul. Terus D ada 2 panah. 1 panah ke atas, 1 panah ke atas. Jadi diisi dulu full ya sampai sini, baru nanti ke bawah. Jadi kalau misalkan gambarnya kayak gini, gambarnya ke bawah dulu kayak gini, 2 berarti itu salah. Tapi yang benar adalah 1 ke atas, satunya lagi juga ke atas. Berarti yang pilihan yang A itu betul.
Nah, ini betul. Terjadi penyimpangan aturan umum pada penggambaran diagram orbital. Penyimpangan itu ketika misalkan harusnya 4S2, 3D2, jadi 4S1 misalkan ya, 3D, 3. Nah, ini kan nggak ada ya. Penyimpangan itu terjadi ketika setengahnya. Nah, misalkan 3D itu kan maksimalnya 10. 4S itu maksimalnya 4S itu maksimalnya 2. Misalkan Ibu punya 4S2, 3D 9. Nah, si 3D-nya kan nanggung ya, kurang 1. Nah, berarti dia diubah jadi 3D 10. Si 4S nih jadi setengah penuh, jadi 1. Jadi sama-sama totalnya 11. Ini juga totalnya 11. Yang di pangkatnya ini. Nah, ini namanya penyimpangan. Kalau ini mah kan nggak ada penyimpangan ya. Berarti ini jawabannya salah. Kita buktikan lagi yang C-nya memiliki bilangan kuantum N sama dengan 3. N sama dengan 3. Sebentar. Nah, N itu dilihatnya dari angka yang depan ini. Ini kan ada yang 4, ada yang 3 ya. Diambilnya yang paling besar karena menunjukkan jumlah kulit. Berarti N-nya sama dengan 4. Bukan 3, karena yang carinya yang paling besar. Lalu M-nya. Berarti kan yang dipakainya kotak S ya. Kotak S itu yang ini. Nah, S itu punya satu kotak. Karena punya satu kotak, M-nya itu 0 langsung. Ya, kalau misalkan D, M-nya itu ini plus min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Nah, si M-nya kan terakhirnya di sini. Panahnya, maaf, terakhirnya di sini. Berarti kalau misalkan di D, berarti M-nya minus 1. Ya, tapi kan ini yang dipakainya N-nya si 4. Berarti kan huruf yang S. S itu M-nya 0. Terus sekarang N, M, L. L yang dipakainya huruf S. S itu adalah juga 0. Jadi kalau S, L-nya sama dengan 0. Kalau huruf P, L-nya sama dengan 1. Kalau D, L-nya sama dengan 2. Kalau F, L-nya sama dengan 3. Terus sekarang spin atau S. Spin itu dilihat dari panahnya. Kalau panah terakhirnya ke atas, itu tandanya plus. Kalau panah terakhirnya ke bawah, itu tandanya minus. Nah, kita kan tadi pakainya yang S ya, bukan yang D. Berarti kita lihatnya lagi yang si S. Nah, si S, panah terakhirnya itu yang warna merah ini ke bawah. Berarti kalau ke bawah itu tandanya minus setengah. Ya, coba. Kuantum N-nya 3 salah. L-nya 2 juga salah. M-nya 0 betul. S-nya plus setengah salah. Orbital 3D berisi satu panah ke atas dan satu panah ke bawah. Salah harusnya ya. Harusnya dua-duanya ke atas. Jadi jawabannya yang A. Sekarang kita lanjut ke sistem periodik unsur. Nah, sistem periodik unsur ini kalian di sini harus menghafalkan atom-atom yang termasuk logam, non-logam, dan metaloid. Nah, metal ini artinya logam. Kalau non-metal berarti non-logam. Kalau metaloid berarti metaloid. Jadi semi logam dan non-logam. Nah, karena yang logam ini lebih banyak, nih logam itu kan warna putih yang ini. Berarti kan paling banyak di antara yang lainnya. Ini nih, ini yang putih ini semuanya logam. Yang biru dia non-logam, yang merah dia metaloid. Berarti agar lebih mudah dihafalkan, kalian yang paling penting itu harus menghafal yang sedikit. Yang sedikit itu berarti yang non-logam sama metaloid. Jadi yang hidrogen ini, yang warna biru, sama yang warna merah harus hafal semuanya. Misalkan, sebutkan atom-atom yang termasuk logam. Nah, berarti kan yang warna putih ya. Ada litium, ada berilium, ada vanadium, ada perak, ada emas, dan lain-lain.
Terus sebutkan atom-atom yang termasuk non-logam, berarti yang warna biru ini ada hidrogen, ada fluorin, ada klorin, ada kripton, ada iodin, ada yang lainnya juga. Terus yang termasuk metaloid, berarti yang warnanya merah. Nah ini cuman ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Metaloid itu ada 8, berarti harus dihafalin, yaitu boron, silikon, germanium, terus AS, terus SB, berilium, PO sama AT ya. Jadi ini harus dihafalkan. Nah, lalu katanya unsur-unsur pada satu periode. Satu periode itu nih. Nah, periode ini tuh ini. Jadi berarti ini itu periode ke-1, ini periode kedua sampai sini ya. Nih, periode kedua, ini periode ketiga, ini periode keempat. Berarti dari satu periode itu dari kiri ke kanan. Yang samanya apa? Yang samanya itu, ini angkanya nih. Yang angka ini, maaf ya. Yang angka ini 1, 2, 3, 4 ini menunjukkan jumlah kulit. Jumlah kulit. Jadi kalau misalkan sama periodenya berarti jumlah kulitnya sama. Sehingga jumlah kulit yang sama itu menyebabkan adanya perubahan sifat kimia yang teratur. Nah, sekarang ada yang namanya golongan. Golongan itu dari atas ke bawah. Misalkan ini, H sampai Fr. Terus juga berilium sampai Ra. Terus juga skandium sampai Ac. Nah, ini dari atas ke bawah, ini namanya golongan. Kalau golongan dari atas ke bawah. Ini golongan. Yang samanya apa kalau golongan? Yang samanya itu elektron valensi. Valensi itu artinya elektron yang ada di kulit terluar. Maaf ya, sebentar. Nah, jadi kalau dari atas ke bawah itu berarti yang samanya adalah elektron valensi atau elektron terluar. Jadi kalau 1A berarti elektron terluarnya ada 1. 2A elektron terluarnya berarti ada 2. 3A berarti elektron terluarnya ada 3. Sekarang kita lanjutkan ke penentuan tata letak unsur. Jadi kita kan nggak mungkin ya ngafalin letak dari unsur yang ada di tabel periodik ini. Misalkan karbon 4A, terus periode 2, dan lain-lainnya. Cara mudahnya adalah dengan menentukan menggunakan konfigurasi elektron. Misalkan di sini Ibu punya soalnya katanya unsur 31Ga. 31Ga itu berarti konfigurasinya itu yang paling dekat itu kan 18 ya. 18 itu AR. Nah, berarti habis itu angka 4S2. Habis 4S2, 3D berapa? Ini kan udah 18 tambah 2, 20 ya. Berarti pangkat 10.